Komisi Kerasulan Kitab Suci Keuskupan Agung Medan. Salam damai, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Merlin Mariana dari Kuasi Santo Paskalis Diski. Mengulas perikop Kitab Suci dengan tema peran orang tua dalam panggilan anak menurut Kitab Suci. Adapun subtema pertobatan mendasari panggilan. Dari bacaan Injil Lukas pasal 5 ayat 1 sampai dengan 11 yang bercerita tentang seorang penjala ikan. Tokoh-tokoh yang bisa kita jumpai dari bacaan ini adalah Tuhan Yesus sendiri, Simon Petrus, kemudian Yakobus, Yohanes, serta anak-anak Zebedeus. Bapak Ibu terkasih, bacaan dari Injil Lukas yang bercerita tentang seorang penjala ikan yang bernama Simon. Dari bacaan ini, kita bisa melihat bagaimana seorang Simon berusaha untuk menjala ikan semalaman. Namun apa yang terjadi Bapak Ibu? Hasilnya nihil, tidak mendapatkan apa-apa. Bapak Ibu terkasih, dari bacaan ini kita bisa melihat bahwa seorang Simon mengalami kekhawatiran. Pada saat sedang menjala ikan, datanglah Tuhan Yesus di tengah-tengah mereka. Tuhan Yesus hadir di antara mereka. Lalu Tuhan Yesus meminta untuk bertolak ke tempat yang lebih dalam dan menyuruh menebarkan jalannya kembali. Apa jawaban Simon Bapak Ibu? Di tengah kekalutannya, Simon menjawab, "Karena Engkau yang menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Jadi maksudnya di sini Bapak Ibu, Simon itu sudah semalaman menjala ikan. Artinya dia sudah khawatir. Namun karena Tuhan Yesus yang meminta, dia ingin mencoba lagi. Dia coba lagi di tengah kekhawatirannya. Lalu apa yang terjadi Bapak Ibu? Simon berhasil menjala ikan dalam jumlah yang banyak. Saking banyaknya Bapak Ibu, jalannya sampai sobek, koyak. Perahunya bahkan hampir tenggelam. Dari bacaan Lukas ini, Lukas 5 ayat 1 sampai 11, diceritakan ikan begitu melimpah ruah. Sampai Simon memanggil teman-temannya, 2 perahu. Akhirnya apa yang terjadi? Perahunya penuh dengan ikan, bahkan hampir tenggelam. Bapak Ibu yang terkasih, dari bacaan ini mengajarkan kita untuk jangan takut, jangan khawatir, dan kita harus patuh atas perintah Tuhan. Bapak Ibu percaya, kita harus percaya Bapak Ibu bahwa
kekhawatiran-kekhawatiran yang kita rasakan, itu pasti ada jawabannya. Buat para orang tua, buat saya pribadi, dan buat Bapak Ibu semuanya, yang namanya khawatir itu sudah pasti ada. Khawatir akan anak-anaknya ke depan. Khawatir akan masa depan anak-anaknya nanti seperti apa. Berbicara mengenai anak-anak, di sini peran orang tua sangat besar. Peran saya sebagai seorang ibu dan peran Bapak sebagai orang tua sangat besar pengaruhnya. Kita tahu Bapak Ibu bahwa pendidikan yang pertama kali didapatkan oleh anak-anak kita adalah pendidikan di rumah. Istilahnya, kalau boleh saya bilang atau boleh saya sebutkan, bahwa anak adalah cerminan dari orang tua. Betul ya Bapak Ibu? Ya, jadi saya pribadi itu kadang sampai geleng-geleng kepala ketika melihat tingkah laku anak saya. Jadi ketika melihat anak saya yang sedikit-sedikit marah itu, saya sedikit merasa, wah ini saya ini. Nah, begitulah Bapak Ibu. Jadi kalau kebiasaan-kebiasaan yang kita ciptakan di rumah itu kebiasaan-kebiasaan baik, maka itu akan terekam oleh anak-anak kita. Itu akan menjadi contoh yang baik buat anak-anak kita. Rumah yang dipenuhi dengan kehangatan, hubungan antara ibu dan anak, hubungan antara bapak dan anak, hubungan antara ibu dan bapak, kalau misalnya bagus, kalau misalnya terjalin dengan sangat indah, itu pasti sudah tentu akan melahirkan pribadi atau anak-anak yang baik juga. Artinya apa? Semuanya itu berawal dari keluarga. Bapak Ibu terkasih, saya ingin bercerita sedikit bagaimana pengalaman saya di dalam keluarga besar saya. Ibu saya awalnya bukan seorang Kristen, bukan seorang Katolik, tetapi beliau ketika memutuskan untuk mencintai Tuhan Yesus, cintanya sangat luar biasa. Saya bahkan sering melihat novena itu adalah suasana yang kental yang ada di dalam rumah. Bahkan ketika bapak saya meninggal, ibu saya tetap dengan perasaannya, tetap dengan cintanya, tetap dengan hatinya untuk terus mencintai sosok Tuhan Yesus. Padahal bujuk rayu dari keluarga sebelumnya itu mencoba untuk mengembalikan, namun itu tadi keputusan hati beliau, hati ibu saya sangat luar biasa. Dan itu menjadi contoh Bapak Ibu, sampai sekarang terekam oleh saya. Dan itu menjadi pengalaman pribadi, dan saya menyimpulkan bahwa semua kebaikan-kebaikan kalau kita ditanamkan sejak dini itu akan terekam dengan baik. Bapak Ibu terkasih, bagaimana anak-anak kita bisa memiliki rasa cinta akan iman kekristenan? Bagaimana anak-anak kita bisa menjadikan Tuhan Yesus menjadi sosok idolanya? Kalau kita bicara mengenai idola, kalau kita tanya anak-anak zaman sekarang ini, siapa idolamu nak? Jawabannya pasti nggak jauh-jauh. BTS ya, grup Korea. Iqbal, Agnes Monica barangkali. Atau mungkin Reza Rahardian ya, yang sedang naik daun. Itu wajar. Sangat jarang sekali ketika kita tanya, siapa sosok idolamu? Tuhan Yesus. Di zaman sekarang sangat kecil, sangat minim Bapak Ibu. Di sini peran saya sebagai orang tua, peran Bapak Ibu sebagai orang tua dituntut bagaimana caranya kita bisa mengarahkan anak-anak kita memiliki rasa cinta yang besar kepada Tuhan Yesus. Berbicara mengenai kondisi sekarang, kalau bisa kita sebut anak-anak zaman milenial, anak-anak zaman teknologi, apa sih yang tidak erat kaitannya dengan internet? Sekolah mulai daring. Artinya internet itu menjadi suatu kebutuhan seperti nafas Bapak Ibu. Bagaimana kita bisa merem? Lagi-lagi harus ada peran di sini. Harus ada perhatian khusus di sini.
perhatian khusus untuk para orang tua, untuk saya dan Bapak Ibu sekalian. Kalau kita bicara mengenai zaman sekarang ini, zaman yang penuh dengan teknologi, kecanduan akan internet itu sudah pasti ya. Main game online, kemudian media sosial, serta banyak lagi. Nah, mampukah kita Bapak Ibu menjadi sosok yang bisa mengalihkan perhatian? Yang tidak sedikit banyak anak-anak itu sudah seolah-olah punya dunia sendiri. Kenapa? Karena semua sudah tersaji. Apa yang kita mau semua sudah tersaji oleh internet. Kalau istilah sekarang Mbah Google, ya. Mbah Google semua ada. Apa yang kita mau cari semua ada di situ Bapak Ibu. Bagaimana peran orang tua untuk bisa merem kebiasaan-kebiasaan anak-anak kita? Itu sangat besar Bapak Ibu. Dan itu menjadi kekhawatiran saya sebagai orang tua. Dan tentu menjadi kekhawatiran Bapak Ibu juga. Tapi seperti saya bilang di awal tadi, bahwa kita tidak perlu khawatir. Sepanjang kita menyerahkan semuanya kepada Tuhan Yesus dan kita percaya, kita patuh, kekhawatiran itu akan terjawab dengan sendirinya. Bapak Ibu terkasih, seperti di awal yang sudah saya sampaikan, bahwa anak adalah cerminan orang tua. Kebiasaan-kebiasaan baik yang kita ciptakan sejak dini akan menjadi contoh yang baik juga buat anak-anak kita. Kebiasaan ke gereja setiap minggu, kebiasaan membaca Alkitab, kebiasaan mengulas tokoh-tokoh yang ada di Alkitab, kemudian kebiasaan bercerita, kebiasaan berkumpul dan berdoa, kemudian kebiasaan bersosial, berempati. Apabila itu ditanamkan sejak dini, kita percaya bahwa anak-anak kita akan terpanggil menurut kitab suci. Untuk mewujudkan pendidikan iman yang bisa melahirkan panggilan anak, maka orang tua, saya dan Bapak Ibu sebaiknya atau seharusnya belajar iman terlebih dahulu. Saya tegaskan lagi, di sini peran orang tua sangat besar. Peran saya sebagai seorang ibu sangat besar. Bapak Ibu yang terkasih, dari bacaan Injil Lukas pasal 5 ayat 1 sampai dengan 11, bagaimana Simon dengan khawatirnya, bagaimana Simon dengan kegusarannya, tapi karena ia ingin mendengar perintah Tuhan Yesus, akhirnya ia mendapatkan ikan dalam jumlah yang banyak. Bayangkan Bapak Ibu, kalau kita bayangkan ya, ikan 2 perahu dan perahunya hampir tenggelam. Itu kalau diuangkan kita bisa kebayang. Banyaknya bukan main. Dan itu terjadi Bapak Ibu. Itu kesaksian oleh Simon. Dan kejadian itu membuat Simon tersungkur. Membuat dia merasa bahwa dia bukan siapa-siapa. Kejadian itu membuat imannya besar jadinya. Bapak Ibu Saudara terkasih, di sini saya ingin mengajak Bapak Ibu semua, saya dan Bapak Ibu sebagai orang tua, jangan khawatir. Jangan takut. Jangan khawatir akan ke depan, seperti apa anak-anak saya ke depan, seperti apa nantinya masa depan anak-anak saya. Sepanjang kita berjalan sesuai dengan perintah Tuhan. Perintah Tuhan hanya mengasihi, peduli dengan sesama. Itu jawaban-jawaban itu akan ada selalu. Yang penting kita mau menunjukkan keimanan kita Bapak Ibu, kecintaan kita akan Tuhan Yesus. Kita serahkan dan kita mau mengikuti kehendak-Nya. Seperti Simon, betapa khawatirnya si Simon. Semalaman tidak mendapatkan apa-apa. Namun karena dia mendengar Tuhan Yesus, dia mencoba perahunya di bawah lebih dalam lagi.
apa yang terjadi? Menghasilkan ikan yang banyak. Jadi Bapak Ibu, kita bisa seperti Simon, kita bisa menjala ikan, menjala manusia, yakni anak-anak kita bisa terpanggil. Demikianlah sabda Tuhan.